Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sistem saraf yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ada kaitannya dengan sistem indera. Indera manusia ada apa saja sih? Ya, mulai dari mata, kemudian hidung, telinga, lidah, dan kulit. Indera-indera inilah yang nanti fungsinya menerima rasa. Misalnya kita di tablet, ya, kan kerasa ada saraf-saraf di situ, ya, ada saraf tekanan dan sebagainya. Atau kita melihat ini, wah, videonya tidak menarik, skip saja, misalnya begitu kan? Itu kan ada perintah kan, wah videonya menjemukan ini ya kan, terus tapi jangan ya kan, ini kan materi ya. Tapi kalau nggak paham ya, kalau nggak paham ya nggak apa-apa, nggak usah dengarkan video. Itu ya nanti diterima. Biasanya kalau di indera-indera itu kemudian nanti ada saraf tepi ya, ada 12 saraf tepi ya, misalnya dari optik, olfaktorius, misalnya olfaktorius di hidung, jadi hidung itu ada sarafnya. Nah, makanya kalau orang kena pilek itu kan karena ada tertutup lendir ya di hidung itu, ya kan? Atau kemarin COVID misalnya, nah itu karena merusak sel-sel saraf yang ada di hidung misalnya atau di saluran napas, gitu. Jadi kita tidak bisa mencium. Kita kan kalau misalnya pilek aja kalau makan kan nggak berasa, ya kan, karena ketutup oleh lendir yang ada di hidung. Mata ada saraf tepi optik, ya. Jadi di ujung dari mata itu ada saraf tepi, ya, yang nanti memberikan impuls ke otak untuk diinformasi. Oh, ini wajib diamati, misalnya mengamati mikroskop. Kemudian memerintahkan misalnya kita untuk mengenai sebagainya. Bagaimana mekanismenya lebih jelasnya? Mari kita simak video berikut ini. Indera pada manusia ya, itu ada berapa? 5 jenis ya. Mata, telinga, terus apa lagi? Hidung, apa lagi? Lidah, ya kan, apalagi indra satu lagi apa, indra keenam, bukan ya, indra kulit ya, salah satunya kulit ya. Jadi ada 5 ya. Yang mata, nah mata itu kalau dilihat anatominya ya, itu tersusun bagian-bagiannya seperti ini ya, ada lapisan sklera, lapisan sklera, kemudian koroid dan retina. Nah, di lapisan sklera ini ya, yang putih ini nih, kita bisa menjumpai kornea. Di kornea itu yang paling luar. Kemudian di sini ada cairan yang namanya aqueous humor ya, sebelum menuju pupil. Nah, pupil ini untuk daya akomodasi mata, jadi untuk mengecil, membesar. Nah, makanya kalau ada cahaya terlalu terang, nah pupil itu nanti yang mengecil, ya kan. Caranya kalau mau lihat pupil membesar lagi dengan praktikum yang pakai sentrio, tapi itu jangan terlalu lama ya, takutnya merusak ini juga ya. Jadi kan kelihatan tuh pupilnya mengecil. Itu yang sering disebut dengan daya akomodasi mata. Kemudian ada iris. Nah, iris ini yang berfungsi biasanya memberi bentuk warna mata ya, bisa ada coklat, hitam, ada yang biru. Di sini ada otot sebenarnya di otot mata ya, yang bisa menggerakkan mata. Sebenarnya ada otot-otot di mata yang kenapa kok mata kita bisa kanan ke kiri ya. Juga ada saraf-saraf ya, saraf tepi ya. Kemudian lensa. Setelah lensa ini ada vitreous humor, kemudian ini retina. Retina di sini ada sel-sel batang dan kerucut. Kalau sel batang itu lebih peka di saat gelap ya, cahaya gelap. Kalau sel kerucut itu saat peka di terang ya. Di dalamnya ada sel batang dan sel kerucut ya. Kemudian ada bagian yang paling peka, yaitu yang namanya fovea centralis. Nih di sini. Di sini ada saraf ya. Sarafnya saraf tepi, yaitu nomor 2 optik ya. Kemarin kan kita ada yang saraf tepi ya, kita sudah belajar. Jadi cahaya ya, atau kenapa kita bisa melihat lampu, bisa melihat ini karena dipantulkan oleh cahaya kan ya. Kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat jelas ya. Itu akan diterima oleh
kornea, kemudian ke aqueous humor, pupil, lensa, ke vitreous humor, kemudian ke retina, kemudian ke saraf optik nomor 2. Itu perjalanan cahayanya, ya kan. Jadi bagaimana kita bisa melihat, kemudian diterjemahkan, oh itu kursi, oh itu apa gitu ya. Nah, bagaimana kalau dituliskan sih kita bisa melihat begitu ya. Jadi saat cahaya masuk mata, cahaya itu melewati kornea atau bagian depan mata yang transparan dan dibiaskan. Ini ya kornea ya. Cahaya masuk melalui sini. Kemudian cahaya melewati lensa dan dibiaskan lagi. Ini lensa, melewati lensa. Ini pupil ya. Pupil itu untuk mengatur cahaya yang masuk. Ini daya akomodasi mata itu di pupil itu. Ini lensa. Kalau kamu praktikum fisiologi hewan pasti sudah melakukannya. Kemudian retina merupakan, kemudian dialirkan ke retina, Ini. Jadi di sini ada aqueous humor, cairan, ini ada vitreous humor. Nah ini nanti akan dibawa ke retina, lapisan retina ini. Retina merupakan jaringan di belakang mata yang sensitif terhadap energi cahaya. Terdapat 2 jenis sel, yaitu batang dan kerucut. Jadi di sini ada sel batang dan sel kerucut. Kalau sel batang, kerucut itu menanggapi cahaya dan warna, sedangkan sel batang itu cahaya redup. Jadi ketika cahayanya redup itu lebih berperan sel batang. Energi cahaya ini merangsang sel-sel saraf tepi. Jadi setelah itu akan dibawa ke sini saraf. Nah ini sel-sel saraf tepi. Saraf tepinya nomor berapa? Tentang saraf optik nomor 2. Kamu bisa cek saraf optik nomor 2. Kemudian telinga. Nah telinga ini disebut sebagai, kalau mata tadi sebagai fotoreseptor karena cahaya ya, respon cahaya, kadang disebut fotoreseptor. Kalau telinga ini disebut dengan fonoreseptor ya. Fon itu kan bunyi. Jadi bagian-bagiannya tuh biasanya ada yang menyebut ini telinga luar, terus telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Kalau bagian luar ya yang terlihat di luar ya, seperti ini daun telinga, auricle ya. Nah, daun telinga. Kemudian nanti akan ada bagian yang namanya saluran telinga. Nah, di sini biasanya banyak wax, lilin apa itu ya, semacam kotoran telinga ya. Sebenarnya itu bukan debu apa yang seperti di hidung ya, tapi itu merupakan minyak yang dihasilkan ya. Kemudian ini ada membrana timpani atau gendang telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan suara tadi. Kemudian ketiga saluran pendengaran. Nah makanya kemarin pas belajar nama-nama tulang, ada tulang di telinga ya, malleus incus stapes ya, malleus incus stapes ya. Nah ini nggak bacanya stapes atau stapes ya, saya kurang tahu ya. Dan ada yang namanya kanalis semicircularis ya, atau saluran setengah lingkaran. Di sini di dalamnya ada rambut-rambut ya yang berfungsi biasanya untuk keseimbangan. Nah, makanya kamu ketika muter terus kadang pusing itu karena rambut-rambut yang ada di telinga bagian dalam ini, khususnya di semicircularis ini, kanalis itu tidak stabil ya, jadi kadang kita pusing. Orang vertigo salah satunya juga disebabkan karena di bagian telinga, ada yang bagian tengah, ada yang macam-macam ya. Jadi vertigo itu juga salah satunya bisa disebabkan karena kurang seimbangnya di lapisan di saluran telinga ini ya. Kemudian ada yang namanya koklea. Koklea ini atau sering disebut rumah siput ya, padahal bukan rumahnya siput. Di sini nanti ada rambut-rambut juga ya yang terhubung dengan saraf pendengaran. Biasanya saraf auditori, saraf tepi pendengaran, kemudian dibawa ke otak. Di sini ada saluran Eustachius ya, ini yang menghubungkan dengan saluran mulut, rongga mulut. Makanya ini untuk mengatur tekanan biasanya. Nah, bagaimana sih proses penjalaran dari suara? Proses penjalaran dari suara, kita bisa lihat kalau ada suara misalnya begitu ya, ini ya, saya trompet sangkakala ya kan. Nah, ini apa namanya, masuklah gelombang suara. Nah ini saluran telinga tengah tadi auricle ya, gendang telinga daun telinga ini gendang telinga atau membrana timpani. Nah
kalau terdengar suara selalu terus keras-kerasan itu kadang bisa merusakkan membrana timpani ya kan, atau mendengar headset terlalu sering dengan suara yang terlalu keras itu juga ada yang mengatakan akan merusak membrana timpani. Lah kalau rusak membrana timpani ya kita agak kurang bisa mendengar ya, kurang bisa mendengar juga bisa misalnya di sini terlalu banyak kotoran telinga ya kan, sehingga menyumbat. Nah ini ada tulang malleus incus stapes ya, yang fungsinya nanti menggetarkan di rumah siput koklea ini ya, menggetarkan koklea ini. Malleus incus stapes ini koklea. Nah di dalam koklea itu tadi yang sebelah sini ini adalah kanalis semicircularis atau saluran setengah lingkaran. Nah di dalam koklea itu sebenarnya ada cairan-cairan ya, cairan-cairan. Nah ada rambut-rambut nih, silia-silia atau disebut sel-sel rambut. Nah ini nanti yang bergerak karena ada gelombang kena cairan. Nah cairannya itu nanti akan menggerakkan sel-sel rambut ini yang di koklea ya. Nah di koklea kemudian terhubung oleh apa? Kok bisa? Karena ada ion-ion ya kan, kita ingat ion-ion di tubuh itu penting ya. Ion-ion yang ion-ion inilah yang sebagai. Nah kemudian ini ada saraf-saraf ya, ada neurotransmitter ya kemarin ya. Nah ini saraf auditori. Saraf auditori ini nanti yang akan menuju ke otak. Nah diterjemahkanlah ke otak. Itulah, oh itu suara ini jungkok, oh itu suaranya mak lampir. Nah itu ya. Itu lagi telinga ya. Jadi ada tuli ya, tuli itu bisa karena di bagian saraf ya dan sebagainya ya. Makanya kalau orang-orang tuli biasanya karena tidak bisa mendengar maka dia menggunakan bahasa isyarat kan gitu. Kemudian hidung ya, hidung. Ini ya seperti sudah dijelaskan pada sistem pernafasan juga ya, di hidung kita ada rambut-rambut hidung yang fungsinya untuk menyaring partikel debu, ada juga konka, ada selaput lendir juga yang fungsinya untuk melembabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita, ke paru-paru. Nah, kenapa kok kita bisa mencium bau? Nah, itu karena sebenarnya di rongga hidung kita itu ada saraf-saraf tepi yang namanya saraf olfaktorius. Jadi ketika ada misalnya kalau mencium makanan apa itu iga bakar kok iso bau enak, nah itu karena ada saraf olfaktorius. Nah kalau misalnya kita pilek lah itu kan nggak kerasa, nggak baunya nggak ini ya, nggak tercium karena saraf-saraf olfaktoriusnya menjadi kurang peka karena mungkin tertutup oleh lendir. Kemudian tadi hubungannya dengan kulit ya, kulit kemarin juga sudah kita bahas tentang sistem ekskresi ya, bahwa kok bisa disebut peraba karena di kulit ini ada saraf-sarafnya ya, ada yang di sini nih ada sel-sel saraf, nih ini otot, ini saraf-saraf. Misalnya ada saraf untuk tekanan, ada yang saraf nyeri, kalau kamu pakai jarum gini nyeri ya kan, kalau di tablet ada rasa panas, reseptor rasa panas, ada reseptor rasa dingin. Nah jadi di kulit ini ada banyak-banyak saraf. Kenapa kamu bisa merasakan tadi dingin, panas ya? Kalau hampa ya itu beda lagi ya. Rasa hampa itu ada di dalam hati nurani ya, karena itu rasa hampa ya. Kemudian ini ada kelenjar minyak ya, yang untuk rambut ya, kelenjar minyak. Kalau keringat, pori-pori keringat misalnya ya. Misalnya tersumbat itu ya kan, nah kelenjar minyak tersumbat, nah akhirnya timbul jerawat, ada bakteri ya. Kalau misalnya di sini banyak kotoran sehingga tidak bisa keluar kelenjar keringat minyaknya, keringatnya nggak bisa keluar, akhirnya banyak bakteri menumpuk, itu nggak pernah dibersihkan. Nah itu yang membuat kulit kita berjerawat. Ini ada saraf, ada pembuluh darah juga ya. Nah selanjutnya ada lidah. Lidah tidak bertulang ya. Emang lidah tidak bertulang ya kan, tapi dia mengandung saraf-saraf.
saraf-saraf pengecap. Jadi di lidah itu kalau kita lihat itu ada kayak bintil-bintil ya. Ya, bintil-bintil itu sering disebut dengan papila lidah. Nah, di papila lidah itulah nanti ada bawahnya ada kuncup-kuncup pengecap. Nah, kuncup-kuncup pengecap inilah nanti akan tersambung dengan sel-sel saraf tepi. Ya, sel-sel saraf tepi ini nanti yang menerjemahkan ke otak. Oh, ini rasanya masih asin ya kan, ini rasanya manis ya. Memang di dalam lidah itu ada bagian-bagian yang peka ya, ada yang bagian peka, misalnya bagian ujung itu manis, bagian samping itu asin, bagian belakang pahit, memang begitu ya kan, yang paling peka. Tetapi sebenarnya ya kita bisa merasakan ya kan, misalnya walaupun kamu taruh obat di ujung, lama-lama itu kan ada air liur juga ke belakang ya kan, itu kan juga akan membawa rasa pahit kalau kita makan obat ya kan atau apa. Jadi itu ada yang paling peka ya kan, sehingga dia memberikan stimulus ya, impuls ke otak. Oh, ini rasa nanti diterjemahkan oleh otak ya kan. Itu tadi sistem indera ada 5: mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Apakah ada hubungan antara bisu dan tuli ya? Kadang ada bilang bisu dan tuli itu, apakah ada hubungan sih indera di bisu dan tuli itu? Yang kedua, apakah pedas itu termasuk bagian dari rasa? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, apa? 3. Apa itu rasa umami yang beberapa referensi sudah menyebutkan sebagai jenis rasa terbaru yang bisa dirasakan atau dicicipi oleh manusia di lidah? 4. Apa itu buta warna dan disebabkan oleh apa? 5. Tuliskan mekanisme atau skema proses mendengar, melihat, merasa melalui lidah, membau melalui hidung, dan merasa dingin dari kulit. Jadi buat skemanya seperti flowchart gitu, misalnya reseptor dan sebagainya, proses dari mekanisme tersebut tiap subbab itu ya. Mendengar, melihat, merasa, membau, dan merasa dingin. Nah, itu tadi materi mengenai sistem indera pada manusia. Jadi ada kaitannya saraf dengan sistem indera. Jadi bagaimana indera ini berperan dalam menerima rangsang atau stimulus ya kan, kemudian nanti diterima otak, diterima oleh neuron sensori, kemudian ke otak misalnya, kemudian ke neuron motorik, kemudian ke efektor atau motor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.